Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, saya Rizwan Aberu Saputra, NIT 18624-009, Prodi KPNKA dari jurusan Kemaritiman. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang kompetensi dalam kerja. Kompetensi adalah suatu karakteristik yang mendasarkan pembawaan seorang individu yang merupakan kasual dan atau kinerja yang berhubungan dengan sifat unggul dalam pekerjaan atau situasi tertentu. Kriteria direfleksikan sebagai kompetensi sebenarnya untuk memprediksi siapa yang dapat melakukan suatu dengan baik atau buruk, yang diukur berdasarkan kriteria atau standar tertentu. Kompetensi yang mendasarkan karakteristik individu dan menunjukkan cara berperilaku atau berpikir. Konsep diri. Konsep diri sikap seseorang, nilai atau cita diri. Nilai-nilai seseorang adalah tanggapan atau reaksi yang dapat memprediksi apa yang akan dia lakukan dalam jangka pendek dan dalam situasi di mana orang lain mengalami perubahan. Keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan tugas fisik atau mental tertentu. Mental atau kompetensi keterampilan kognitif meliputi pemikiran, analisis, pengetahuan, pengolahan, dan analisis data, menentukan sebab dan akibat, pengorganisasian data, dan perencanaan, dan memiliki konseptual. Skala kamus. Skala kamus berlaku untuk semua jenis kerjaan secara umum walaupun tidak tepat sekali. Banyak kompetensi mungkin tidak begitu relevan untuk setiap pekerjaan yang diberikan. Kompetensi menyajikan kompetensi dalam membentuk yang umum dalam skala yang dirancang untuk mengamati perilaku individu dalam berbagai pekerjaan. Kompetensi menyajikan kompetensi dalam bentuk yang umum dalam skala yang dirancang untuk mengamati perilaku individu dalam berbagai pekerjaan dan harus disesuaikan untuk banyak aplikasi. Skala kamus. Skala kamus berlaku untuk semua jenis pekerjaan secara umum walaupun tidak tepat sekali. Banyak kompetensi mungkin tidak begitu relevan untuk setiap pekerjaan yang diberikan. Bantuan dan pelayanan manusia melibatkan niat untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Keperhatian, kesukaan, dan kebutuhan lainnya yang merupakan pemahaman interpersonal, kemudian bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini berarti bahwa kebutuhan interpersonal merupakan kebutuhan dasar yang sangat kuat dalam memenuhi kekuasaan maupun kebutuhan lainnya. Pemahaman interpersonal menyiratkan keinginan untuk lebih dapat memahami orang lain. Pemahaman interpersonal mendukung pengembangan hal lainnya. Kesadaran organisasi, kinerja, tim, dan kerjasama dalam membangun hubungan. Orientasi pelayanan. Pelanggan menyiratkan keinginan untuk membantu atau melayani orang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ini berarti memfokuskan upaya pada
pemenuhan dan pemenuhan kebutuhan pelanggan atau klien. Hal ini mirip dengan kedalaman pemahaman interpersonal dan tindakannya juga memiliki maupun pengaruh. Tapi di sini adalah pada pemahaman kebutuhan orang lain, bukan mengaruhi mereka untuk mendukung agenda. Dan pengaruh mengungkapkan niat untuk membujuk, meyakinkan. Dampak dan pengaruh mengungkapkan niat untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau mengesankan orang lain. Perbedaan penting antara pengaruh dan dampak maupun tidak resepsionisip dalam pemahaman interpersonal dan orientasi layanan pelanggan adalah bahwa dalam pengaruh dan tertentu untuk membuat atau mengadopsi tindakan yang tidak diinginkan pada orang lain. Dampak dan pengaruh memiliki dua dimensi. Dimensi utama menjelaskan yang diambil untuk memengaruhi orang lain. Ketika dampak dan pengaruh digunakan pada individu lain yang telah didukung oleh pemahaman interpersonal, hal ini menyebabkan kondisi yang sulit atau tidak mungkin untuk mengaruhinya lagi secara efektif dan konsisten tanpa memahami orang lain itu terlebih dahulu. Dimensi kedua mempertimbangkan luasnya dampak dari satu orang ke orang lain maupun lingkungannya. Kesadaran organisasi mengacu pada kemampuan individu untuk memahami hubungan kekuasaan dalam organisasi sendiri dengan organisasi lainnya. Dan pada tingkat yang lebih tinggi, posisi organisasi pada lingkungan yang lebih besar. Kompetensi manajerial adalah bagian khusus dari kompetensi manajerial adalah bagian khusus daerah kompetensi yang memiliki dampak dan pengaruh dalam mengungkapkan keinginan niat untuk melakukan hal tertentu. Mengembangkan orang lain adalah versi khusus dari dampak dan pengaruh, di mana tujuannya adalah untuk mengejar atau untuk mendorong pengembangan satu atau beberapa orang lainnya. Kompetensi kognitif berfungsi sebagai versi intelektual dari inisiatif kerja individu yang datang dengan pemahaman tentang situasi, tugas, masalah, kesempatan, atau pengetahuan. Seperti inisiatif, hal ini paling sering dianggap berhubungan dengan orientasi tugas atau orientasi prestasi, tetapi juga dapat digunakan secara eksklusif untuk mendukung pengaruh dan dampak maupun kompetensi manajerial. Kompetensi efektivitas pribadi merupakan karakteristik umum dari perilaku. Kompetensi ini mengontrol efektivitas kinerja individu ketika berhadapan dengan kesulitan maupun tekanan lingkungan kerja. Percaya diri adalah keyakinan seseorang dalam kemampuan sendiri untuk menyelesaikan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.